Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Robot itu makhluk hidup apa benda mati ya? Nah, bersama Bu Tutu pada video ini kita akan belajar materi bab 2, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup bagian 1, Cimahi, ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dan membedakan benda hidup atau makhluk hidup dan benda tak hidup. Oke, adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita main game dulu yuk. Perhatikan ya. Manakah yang merupakan makhluk hidup? Apakah ini dan ini? Coba lagi ya. Mungkin ini? Wow, hebat. Nah, pada game itu tadi kita sudah bisa memilih mana yang makhluk hidup dan mana yang benda mati. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan kelompok makhluk hidup. Makhluk hidup dan benda mati dibedakan dengan adanya ciri-ciri kehidupan. Makhluk hidup menunjukkan ciri-ciri kehidupan antara lain bernafas, memerlukan makanan, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsang, dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Sedangkan untuk benda mati tidak menunjukkan adanya ciri-ciri tersebut. Kita bahas ciri yang pertama, yaitu bernafas. Setiap hari kamu bernafas, yaitu menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida yang lebih besar daripada yang kita hirup. Kamu akan merasa sesak bukan jika kekurangan oksigen? Nah, itulah pentingnya kita bernafas. Ciri yang kedua, memerlukan makanan dan minuman. Untuk beraktivitas, makhluk hidup memerlukan energi. Energi itu dapat diperoleh dari makanan dan minuman. Yang ketiga adalah bergerak. Kamu dapat menggerakkan tangan, berjalan, dan berlari. Itu merupakan ciri-ciri bergerak. Tubuhmu dapat melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak yang terdiri atas tulang, sendi, dan otot. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Tinggi dan massa tubuhmu akan bertambah seiring dengan pertambahan usia. Proses ini disebut dengan tumbuh. Hewan juga mengalami hal yang sama. Kupu-kupu bertelur, telur kemudian menetas menjadi ulat, ulat berubah menjadi kepompong, kepompong selanjutnya berubah menjadi kupu-kupu muda dan berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. Selanjutnya berkembang biak. Makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk menghasilkan keturunan yang disebut dengan berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak ini bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Sebagai contoh, kamu lahir dari ayah dan ibu kamu, sedangkan ayah dan ibu kamu juga lahir dari orang tua yang kamu sebut sebagai kakek dan nenek dan sebagainya. Selanjutnya, peka terhadap rangsang. Bagaimana reaksi kamu
jika tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang masuk ke mata? Ya, tentu kamu akan refleks menutup kelopak mata kan? Dari contoh itu menunjukkan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk menanggapi rangsangan. Kemampuan menanggapi rangsangan itu disebut dengan iritabilitas. Tumbuhan, hewan juga mempunyai kemampuan ini loh. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan disebut dengan adaptasi. Sebagai contoh, tumbuhan yang hidup di tempat kering atau sedikit mengandung air memiliki daun yang sempit dan tebal untuk mengurangi penguapan. Sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat yang basah atau banyak mengandung air memiliki daun yang tipis dan lebar untuk mempercepat penguapan. Nah, adik-adik, itu tadi materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada pertanyaan? Mudah sekali, bukan? Ya, sekian pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa agar kamu tidak ketinggalan materi, klik subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Semangat belajar, tetap jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.